Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan, kemampuan untuk mengerjakan sholat zuhur secara berjamaah. Dan setelah itu kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan kita dari buku Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah kehidupan yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Dan pembahasan kita di kesempatan hari ini sampai kepada kaidah yang ke-13. Kaidah yang ke-13 yang dipetik dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau lebih membawa manfaat bagi dirimu. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat dan lebih membawa manfaat bagi dirimu. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini merupakan salah satu kaidah yang sangat penting dari Al-Quranul Karim yang menghantarkan kepada seorang hamba kepada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga akan menjadikan seorang hamba menyadari ilmunya sungguh sangat terbatas. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala amat luas lagi tidak terbatas. Kalau Anda cermati surat An-Nisa ayat ke-11, ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, ini menceritakan tentang bagaimana orang-orang Arab pada zaman dahulu kala membagi waris. Orang-orang Arab pada zaman dahulu kala, dan mungkin kita jumpai perbuatan ini masih ada pada sebagian kaum muslimin di hari ini, membagi waris berdasarkan apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka inginkan. Kalau kemudian mereka menganggap orang tuanya lah yang lebih membawa manfaat bagi dirinya, maka mereka berikan bagian waris yang lebih banyak daripada selain orang tuanya. Kalau dia memandang bahwasanya anak keturunannya lah yang lebih membawa manfaat bagi dirinya, maka dia berikan bagian waris yang lebih banyak. Bahkan pada banyak kasus di zaman tersebut, seluruh waris diberikan kepada anak-anaknya, tidak diberikan kepada selain mereka, karena mereka menganggap orang tuanya lah yang lebih membawa manfaat bagi dirinya, baik manfaat secara kedudukan, baik manfaat secara status sosial, baik manfaat secara kehormatan, ataupun yang selainnya. Sebagian mereka menganggap bahwasanya anaknya lah yang lebih membawa manfaat bagi dirinya, karena dia berharap bahwasanya anaknya akan mengurus dia ketika dia sampai kepada masa yang tua.
dia menganggap dan berharap bahwasanya anaknya lah yang nanti akan meneruskan nasabnya, dan berbagai macam anggapan-anggapan yang lain. Sudah barang tentu ini adalah anggapan manusia, yang manusia terbatas ilmunya, memandang dengan pandangan yang lemah dan memperhatikan bahwasanya manfaat adalah semata-mata apa yang ada di depan mata. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala luas, tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang paling membawa manfaat bagi seorang hamba, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas di hari ini saja. Maka untuk mematahkan perilaku jahiliyah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dengan ketetapan yang pasti bahwasanya bagaimanapun keadaan orang tua tetap layak mendapatkan waris. Bagaimanapun keadaan seorang anak tetap layak mendapatkan waris. Perkataan tetap layak mendapatkan waris dengan syarat tidak ada penghalang semisal kekufuran yang ada pada diri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memutuskan anggapan jahiliyah tersebut dan memberikan bagian kepada orang tua sebagaimana memberikan bagian waris kepada anak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabul lakum naf'a. Ayah kalian ataupun anak-anak kalian, tidaklah kalian ketahui siapa sebenarnya yang lebih membawa manfaat bagi diri kalian. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika beliau menerangkan ayat ini di dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan, andai pembagian waris diserahkan kepada akal, diserahkan kepada pilihan, diserahkan kepada kehendak manusia, maka sudah barang tentu madaratnya akan sangat besar dan kerugiannya amat sangat banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala mematahkan itu semua, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih mengetahui, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan bagian waris kepada mereka semua. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, menyambung apa yang telah saya ungkapkan di awal, orang-orang Arab jahiliyah mereka tidak memiliki patokan yang tetap di dalam bagaimana cara membagi waris. Terkadang mereka lebih memprioritaskan kedua orang tuanya, terkadang mereka lebih memprioritaskan ibunya, terkadang memprioritaskan ayahnya, terkadang tidak memberikan kepada siapapun juga, terkadang memberikan kepada anak-anaknya, tidak kepada kedua orang tuanya. Bahkan terkadang mereka buang uang mereka ke tengah gurun. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ali At-Tantawi rahimahullahu ta'ala. Bayangkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada sebagian orang Arab jahiliyah pada zaman dahulu kala memiliki harta yang cukup layak untuk diwariskan, tetapi dia tidak suka dengan orang tuanya, tidak suka dengan anaknya dengan sebab satu dan lain hal. Maka Syekh Ali At-Tantawi kabarkan di dalam kitabnya, mereka bawa harta tersebut di atas punuk unta, dibawa ke tengah padang pasir yang amat luas dan ditinggalkan. Di awal saya katakan, inilah yang dilakukan oleh sebagian manusia pada hari ini.
tidak tersembunyi bagi diri kita. Ada sebagian orang yang menyerahkan harta warisnya kepada seekor binatang. Na'udzubillah min zalik. Ada yang menyerahkan harta warisnya kepada misalnya taman hiburan. Ini terjadi. Anda bisa lihat, Anda mungkin juga pernah dengar. Entah sebabnya apa, tetapi kejadian ini memang betul-betul terjadi sampai hari ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala patahkan itu semua, bahwasanya atas alasan apapun, mungkin seorang anak memiliki rasa tidak suka kepada orang tuanya dengan alasan apapun. Bisa jadi kemudian orang tuanya tidak memperdulikan dia. Bisa jadi kemudian orang tuanya menzoliminya. Bisa jadi semenjak kecil dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Atau orang tua dia tidak peduli kepada anaknya. Tapi kezoliman orang tidak boleh dibalas dengan kezoliman yang serupa. Tidak boleh dibalas dengan kezoliman serupa. Maka kata para ulama semisal Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mencoret salah seorang dari daftar ahli waris, padahal dia berhak untuk mendapatkan waris berdasarkan ketentuan syariat, adalah salah satu di antara bentuk kezoliman yang amat sangat. Saya tidak mau bicarakan tentang alasan apa seseorang dicoret dari daftar ahli waris, tetapi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala tetap wajib ditegakkan. Walaupun orang tersebut mungkin dirasa kurang membawa manfaat, kalau kemudian dia tetap berhak untuk mendapatkan haknya, maka haknya tidak boleh dihilangkan dengan sebab apapun. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, lebih membawa manfaat bagi dirinya. Bisa jadi kemudian pada hari ini kita lihat anak kita yang pertama lebih membawa manfaat bagi diri kita, sebagaimana dikatakan oleh penulis buku kita ini. Tapi di kemudian hari, na'udzubillah min zalik, anak tersebut berubah sikap lagi sifatnya. Bisa jadi pada hari ini ada ketidaksukaan pada diri kita terhadap anak kita yang kedua misalnya, karena tabiatnya mungkin pemalas, karena tabiatnya mungkin suka membantah, karena tabiatnya mungkin yang lainnya. Tetapi di kemudian hari bisa jadi dia adalah orang yang membawa manfaat atas diri kita. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak tersembunyi bagi diri kita bahwasanya di antara perjalanan hidup Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam adalah beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, anak laki-laki beliau wafat dalam keadaan masih kecil, dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maka orang-orang kafir Quraisy memiliki salah satu bahan lagi untuk mencela Rasulullah. Jadi orang-orang kafir Quraisy ini selalu mencari bahan untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sebagai orang gila lah, dikatakan sebagai tukang sihir lah, dikatakan sebagai penyair lah,
dikatakan sebagai macam-macam ucapan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian anak terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjenis kelamin laki-laki wafat, Ibrahim, maka kemudian orang-orang kafir Quraisy memiliki satu bahan lagi untuk mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan, itu dia Muhammad, orang yang terputus. Al-abtar ay al-aqta, terputus nasabnya. Karena kita sama-sama mengetahui jemaah rahimani wa rahimakumullah, nasab seseorang itu dibawa oleh anak-anak yang berjenis kelamin laki-laki. Itu dia Muhammad. Saya mengulangi ucapan orang kafir Quraisy karena tidak layak bagi seorang muslim hanya menyebut nama atas nabinya, tapi saya hanya merepetisi ucapan orang-orang kafir Quraisy. Itu dia Muhammad, orang yang terputus, al-abtar. Dan ada sedikit bentuk kesedihan pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian anak laki-lakinya yang terakhir wafat. Maka tersisalah anak-anak beliau yang perempuan. Tetapi jemaah rahimani wa rahimakumullah, anak-anak perempuan beliau satu persatu pun wafat dalam keadaan beliau masih hidup. Maka tersisa satu orang anak perempuan beliau, Fatimah, Sayyidah ahli jannah. Lihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atas seluruh anak beliau yang membawa manfaat. Fatimahlah yang lebih membawa manfaat dibanding yang lainnya. Padahal jemaah, saya tidak hendak mengatakan anak yang Rasul lain tidak membawa manfaat. Tidak, na'udzubillah, tidak. Anak Rasul yang lain membawa manfaat. Di sana ada Ruqayyah, di sana ada Ummu Kulsum. Semua anak Rasul membawa manfaat. Tetapi atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, mengapa perempuan yang disebutkan sebagai penghulu surga hanya 4 orang, di antara 4 orang itu hanya satu anaknya Rasul, dan yang satu itu Fatimah radhiyallahu anha. Dan seperti itulah jemaah, terkadang ada sesuatu yang kita rasa pada hari ini tidak membawa manfaat atau kurang membawa manfaat. Ternyata kemudian di penghujung hari kita syukuri dengan amat bersungguh-sungguh. Ada pada hari ini kita rasakan membawa manfaat sehingga kita kejar dengan sesungguh-sungguhnya. Ternyata kemudian di penghujung hari apa yang telah kita dapatkan tersebut menyebabkan penyesalan yang amat sangat pada diri kita. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, iya, Syekh mengatakan, saya bacakan ucapan beliau, penulis buku ini. Saya pernah mengenal seorang laki-laki yang sudah tua renta. Anak-anaknya merantau ke berbagai macam wilayah sehingga ia jauh dari mereka. Laki-laki yang sudah tua renta ini tidak lagi merasakan kasih sayang anak-anaknya. Padahal anak-anaknya yang laki-laki ini dia besarkan dengan amat bersungguh-sungguh. Dia tidak merasakan perawatan kecuali dari salah seorang putrinya yang pada masa kecilnya dia lalaikan. Putrinya lah yang merawatnya, putrinya lah yang memeliharanya dengan sebaik-baiknya, menjaga kesehatannya dengan penuh dedikasi. Kata Syekh penulis buku kita ini, maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengatakan sebagaimana firman-Nya, yakni firman-Nya yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11 ini. Kemudian Syekh Hafizahullah ta'ala membawakan ucapan Abdullah bin Abbas. Apa kata Syekh? Ini baru contoh di dunia, adapun di akhirat perkaranya lebih besar lagi.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, orang tua dan anak yang paling taat di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ruang syafaat bagi orang mukmin satu dengan yang lain. Apabila orang tua tersebut derajatnya lebih tinggi dibanding anaknya, maka anaknya akan terangkat derajatnya menyamai derajat orang tuanya di surga. Apabila kemudian sang anak derajatnya lebih tinggi dibanding orang tuanya, maka orang tuanya akan terangkat derajatnya di surga. Ini ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Tuhfatul Maudud. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi fokus kita adalah berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, kita jalani sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah atas hamba-hamba yang ikhlas berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu akan berakhir baik atas diri dia. Baik apa yang dia anggap membawa manfaat atau apa yang dia anggap tidak membawa manfaat. Ada hal yang mungkin menggelitik pada diri Anda. Kenapa barusan saya katakan atas orang hamba yang ikhlas berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, akhir yang baik akan menjadi milik dia. Akhir yang baik akan menjadi milik dia. Apakah akhir yang baik itu atas apa yang dia anggap membawa manfaat, atau atas apa yang dia anggap kurang membawa manfaat atau bermadarat? Yang menggelitik mungkin, bagaimana bisa dianggap yang kurang membawa manfaat bisa dianggap akhir yang baik atas kehidupan seorang muslim? Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lebih dari 15 abad yang lalu tentang keadaan seorang muslim yang menakjubkan. Ketika kemudian dia mendapatkan manfaat berupa nikmat, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan madarat berupa cobaan, dia bersabar. Apa kata Rasulullah SAW di awalnya? A'jabali amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia rasa hal tersebut membawa manfaat, maka dia bersyukur. Apabila kemudian dia mendapatkan musibah, dia rasa kurang mendapatkan manfaat, dia bersabar. Maka tidak ada akhir yang baik kecuali bagi seorang mukmin, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cobaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, yang kita anggap mungkin sesuatu yang tidak kita sukai, bukan kita anggap, memang cobaan sesuatu yang tidak kita sukai, tidak membawa manfaat atau sedikit manfaatnya atas diri kita. Kalau kita sikapi dengan bijaksana, mencari cara untuk melihat pandangan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka di sana pasti ada hikmah-hikmahnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya apa? Bahwasanya seorang hamba semisal kita, saya dan Anda semua, selain harus berjalan di atas syariat,
dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti kemudian kita berhenti untuk memperbaiki hal-hal yang kita anggap pada hari ini kurang membawa manfaat. Kalau kemudian siapa di antara kita yang tidak memiliki kecondongan kepada salah seorang di antara anak-anak kita? Seseorang yang punya anak lebih dari satu, adalah hal yang wajar kalau dia condong kepada anak yang satu dibanding anak yang lain. Ini sesuatu yang wajar. Apalagi anak yang dia condong kepadanya itu memiliki sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang indah. Sedangkan anak yang dia tidak condong tersebut pada umumnya memiliki sifat-sifat yang kurang terpuji. Tetapi ini bukan berarti atas diri kita kemudian berhenti berusaha untuk memperbaiki hal yang kita rasa kurang mendatangkan manfaat pada hari ini. Karena betul manfaat dan madarat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan orang-orang yang Dia kehendaki untuk mendapatkan manfaat adalah hamba-hambanya yang soleh. Maka rubah madarat dengan sebaik-baiknya agar berubah menjadi manfaat. Jangan menyerah. Walaupun kemudian pada hari ini kita rasakan di antara anak-anak kita, di antara keluarga kita, di antara lingkungan kita tidak membawa manfaat atau kurang membawa manfaat, itu bukan alasan atas diri kita untuk menyerah. Ini bahkan kemudian harus atas diri kita berusaha untuk bersungguh-sungguh, karena sudah barang tentu kita tidak mau kemudian membiarkan apalagi orang-orang terdekat kita binasa, sedangkan orang-orang yang lain dari kalangan terdekat kita selamat. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini, sebelum mungkin kita buka tanya jawab 5 menit ke belakang, ada beberapa hal yang sangat penting yang hendak saya sarikan. Yang pertama, keselamatan atas seorang muslim yang dia berusaha berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembahasan kita ini menunjukkan kepada kita hal yang kedua, bahwasanya manfaat dan madarat ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan, akan takdirkan kepada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dari ini juga kita mendapatkan pelajaran yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi apa yang Dia kehendaki dan melarang dari pembagian apa yang tidak Dia kehendaki. Konteks pembicaraan kita ayat waris. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang membagi waris secara semena-mena. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagian waris bagi orang tua semisal ini, bagi anak semisal itu. Allah membagi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang pembagian yang tidak Dia kehendaki. Dari sini juga kita mendapatkan pelajaran yang keempat, atas siapa yang kemudian mentadaburi kisah ini, kisah Rasulullah SAW maksud saya, dia akan mengetahui bahwasanya di balik segala sesuatu ada hikmah. Di balik segala sesuatu ada hikmah, dan betapa seorang muslim kemudian wajib berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya dan ayah-ayahmu dan ayahmu serta anak-anakmu, tidaklah kalian ketahui siapakah yang dapat lebih membawa manfaat terhadap dirimu. Allah lah yang maha mengetahui, adapun hamba sungguh pengetahuannya amat kurang. Allahu a'lam bissawab. Kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit ke depan. Andai kata kemudian ada yang mau ditanyakan atas apa yang barusan saja kita sampaikan, saya persilahkan. Kalau ada yang hendak ditanyakan.
Taib jemaah, ada yang hendak ditanyakan? Silahkan langsung ditanyakan. Iya, silahkan. Terkait waris. Ayah yang menyembunyikan, seorang ayah memiliki lebih, seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu, betul? Ya, saya memahami pertanyaannya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu, 2, 3, atau 4, dan tidak boleh lebih dari 4. Maka andai kata laki-laki ini mati, harta warisnya itu berhak atas seluruh istri-istrinya dan anak-anaknya. Cuma permasalahannya memang sebagian laki-laki menyembunyikan pernikahannya yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Dan ini rentan apabila laki-laki ini mati, meninggalkan harta waris, istri kedua dan anak-anaknya, istri ketiga dan anak-anaknya, istri keempat dan anak-anaknya, rentan tidak mendapatkan bagian waris. Maka menjadi kewajiban seorang laki-laki yang berani untuk mengambil jalur ta'aduz zaujat, menikah yang kedua, ketiga, dan keempat, maka menjadi kewajiban dia untuk memberitahu kepada istrinya yang pertama, memberitahu kepada istrinya yang pertama ini hukumnya wajib kapan? Sesaat sebelum dia mati. Sebagian ada laki-laki yang menikah dengan istri kedua, istri ketiga, istri keempat, dia sembunyikan istri-istrinya, kemudian beralasan, Ustadz, iya kan tidak harus istri pertama kita tahu, tidak harus istri pertama kita tahu. Perkataan tidak harus istri pertama kita tahu betul pada saat itu, tetapi kalau dipahami tidak harus istri pertama kita tahu sampai sang laki-laki itu mati, ini salah. Karena bagaimana hak waris istri kedua dan anak-anaknya? Bagaimana hak waris istri ketiga dan anak-anaknya? Hak waris istri keempat dan anak-anaknya? Kalau istri pertama tidak tahu, andai kata kemudian istri kedua datang menuntut waris kepada istri yang pertama, apa buktinya? Akan dianggap bahwasanya itu klaim omong kosong. Maka jemaah, di atas satu sisi memang tidak perlu seorang laki-laki menunggu izin dari istri pertama kalau menikah lagi, nggak perlu memang. Tapi sampai kapan kemudian mau disembunyikan? Lalu bagaimana kalau terjadi hal yang seperti ini? Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, mereka semuanya berhak untuk mendapatkan bagian waris selama yang mati ini, yakni suami mereka, mati dalam keadaan mereka, perempuan-perempuan ini statusnya sah sebagai seorang istri, belum ditalak. Karena bekas istri atau bekas suami tidak dapat waris lagi. Tapi tidak ada yang namanya bekas anak. Anak akan tetap mendapatkan waris dengan sebab apapun, kecuali nauzubillah anaknya berbeda agama. Ini kita nggak bicara ke arah sana.
Makanya kemudian sang suami laki-laki, maksud saya ini, kalau kemudian dia punya istri lebih dari satu, mungkin pada hari ini dia belum bicara, tetapi jangan sampai dia mati tidak dibicarakan kepada istri-istri sebelumnya. Dia harus kasih tahu, di sana ada istri kedua saya dengan istri kedua saya punya anak 3, tempat tinggalnya ini. Kalau kemudian saya mati, harta waris ini mereka juga berhak. Kalau kemudian sang istri pertama misalnya tidak menunaikan haknya, maka itu bukan salah seorang laki-laki lagi. Tapi kalau kemudian sang istri pertama tidak menunaikan hak terhadap istri kedua, istri ketiga, istri keempat, dengan sebab sang suami tidak menginformasikan sebelumnya sampai mati, maka sang suami inilah yang nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan badannya miring di padang mahsyar karena tidak bersikap adil, menzolimi hak istri kedua dan seterusnya. Berhati-hati. Atas siapa yang belum sanggup, maka jangan coba-coba. Atas siapa yang sanggup, maka kembangkan layar. Baik, saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Dan maaf ya, itu tidak boleh dibagi. Sang suami tidak boleh membagi sebelum dia mati, karena waris. Ada seorang laki-laki yang kemudian karena dia menyembunyikan istri kedua, istri ketiga, istri keempat, untuk main aman dia bagi harta warisnya dalam keadaan dia hidup. Ini bukan waris. Karena namanya waris itu salah satu di antara rukunnya, sang pemilik waris atau orang yang mewarisi harta harus terhukumi mati secara hakiki atau maknawi. Mati hakiki itu mati kelihatan jasadnya. Mati maknawi misalnya dia naik pesawat terbang, kemudian pesawat terbangnya hilang entah kemana, dicari oleh Badan SAR ataupun yang semisalnya dalam jangka waktu 3 bulan 4 bulan, pasti Badan SAR punya jangka waktu untuk mencarinya. Setelah kemudian 3 bulan 4 bulan dicari tidak ketemu, maka akan dikeluarkan, diterbitkan berita kematian. Itu mati maknawi. Jasadnya tidak tampak tapi dihukumi mati. Itu mati maknawi. Pembagian waris tidak terjadi kecuali orang yang mewarisi hartanya sudah mati. Maka atas seorang laki-laki yang punya istri lebih dari satu dan dia punya ide, daripada ribut-ribut, saya bagi saja ini untuk istri pertama saya dan anak-anaknya, ini istri kedua saya dan anak-anaknya, ini istri ketiga saya dan anak-anaknya. Dan dia maksudkan pembagian itu adalah pembagian waris. Ini adalah pembagian yang batil, yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, bukan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Saya tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.